Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di video tutorial part yang kedua tentang pengembangan aplikasi pengenalan suara pada Scratch menggunakan Teachable Machine. Nah teman-teman, seperti yang sudah disampaikan bahwa ini adalah part yang kedua ya. Jadi teman-teman yang belum menyaksikan part yang pertama, mohon untuk bisa menyaksikan part yang pertama dulu. Karena di video kali ini adalah melanjutkan dari serial yang sebelumnya. Jadi agar teman-teman tidak mendapatkan informasi yang tidak utuh gitu ya. Sebagai teman-teman menyaksikan video tutorial yang part pertama dulu. Oke, kita akan jalankan eh, Scratch post block kita ya. Jadi teman-teman di sini ketikkan aja Scratch post block. Oh, sorry. Ini Google dulu ya. Mohon maaf. Ini Raise AI Playground MIT Media. Yang berikutnya kita akan ambil eh, post block di sini ya. Klik. Oke teman-teman, di sini post block Scratch-nya sudah tampil. Nah berikutnya kita akan siapkan terlebih dahulu environment-nya ya. Jadi teman-teman, saya tidak akan menggunakan eh, default dari karakter ini, jadi akan saya hapus. Saya akan menggunakan karakter yang sudah saya demokan di video tutorial yang pertama ya. Yang pertama adalah saya akan menggunakan karakter burung ini. Dan ada satu karakter burung lagi yang akan saya gunakan teman-teman. Hmm, bukan. Nah ini. Eh, dan satu buah pohon. Oke. Nah, berikutnya akan saya lakukan menyesuaikan dari ukurannya dulu ya. Ini kayaknya terlalu besar ya, teman-teman. 30 misalkan 35 dan pohonnya mungkin juga 30. Oh, terlalu kecil ya. 50. Oke. Nah, berikutnya saya akan mencari default dari gambar ini aja deh. Nah, akan saya susun seperti ini, teman-teman. Ini adalah tempat. Nah, kayaknya ini terlalu kecil ya. 70 deh. Nah, oke. Dan burungnya mungkin menghadap ke arah kiri ya. Jadi untuk burungnya ini teman-teman saya akan ubah dulu kostumnya. Ini semuanya akan saya arahkan ke kiri. Nah, seperti itu, jadi saya memiliki burung yang ke arah kiri ini ya. Oke, dan saya akan kopikan lagi burung ini sehingga saya punya dua buah burung yang sama. Nanti di posisi ini, nanti di posisi ini. Mungkin gitu. Ya entahlah ya, ntar teman-teman atur sendiri ya. Oke, inilah yang akan kita lakukan. Nah, sebelum ke post blognya, eh, kita atur dulu environment seperti ini. Berikutnya kita kembali lagi ke bagian code di sini teman-teman. Lalu post blog ini, ya Scratch post blog ini agar bisa agar kita bisa menggunakan fitur machine learning-nya, sehingga kita harus menambah extension-nya dulu ya teman-teman. Di bagian sini, kiri bawah ini, klik. Kalau di bagian teachable machine ini akan kita gunakan.
Nah, ini kita allow ya teman-teman. Allow. Oke. Nah, kali ini karena kita tidak ingin menggunakan video, tetapi justru yang akan kita gunakan adalah mikrofon karena pendeteksian objeknya itu suara ya. Jadi kita butuhkan adalah mikrofon. Nah, sehingga kita akan atur dulu agar videonya tidak usah tampil ya teman-teman sambil mencoba model yang sudah kita buat kemarin ya di video tutorial yang pertama. Sehingga di sini kita gunakan when flag click. Lalu di bagian sini ya, saya akan coba load modelnya ya. Model itu kemarin kita simpan di Notepad. Kalau nggak hilang. Oke, alhamdulillah nggak hilang ya. Kita copy di sini, copy lalu kita paste di sana. Nah, lalu kita ingin play. Ya, kita coba play dan harapan kita nanti objek-objek yang pernah ya kelas-kelas yang kita buatkan di sana ada kemarin ada 4 ya. Ada naik, turun, lalu stop dan background noise. Itu muncul di sini. Sejauh ini kita masih memiliki kelas 1 gitu ya. Harusnya ada 4 kelas yang akan muncul berikutnya. Kalau proses import modelnya berhasil. Oke, kita akan langsung melakukan play button di sini untuk mengimport model ya. Mudah-mudahan sukses. Oke teman-teman, jadi indikator suksesnya gimana? Indikator suksesnya tentunya ketika nanti setelah kita play gitu ya, kita mendapatkan nama-nama kelas yang kita buat kemarin gitu ya. Selama nama kelasnya baru kelas 1 gini berarti belum sukses gitu ya. Oke, kita langsung play aja teman-teman. Nah, ini kita tunggu beberapa saat untuk proses pembacaan model ini ya. Biasanya berjalan beberapa detik atau mungkin 1 menit tergantung dari koneksi internet dan lain sebagainya. Kita tunggu aja. Oke, videonya akan saya post ya. Saya akan kembali lagi ketika kelasnya sudah teridentifikasi. Nah, ini dia muncul, kita allow aja. Oke, nah sudah selesai ya teman-teman proses identifikasinya sudah berhasil. Ini buktinya, indikatornya bahwa kita sudah mendapatkan kelas-kelas kita. Ada background noise, ada kelas naik, kelas stop, dan kelas turun. Oke. Nah, jadi teman-teman tolong pastikan hal itu terlebih dahulu. Karena sebelum kelas-kelas ini atau label-label ini bisa diidentifikasi, maka teman-teman tidak akan bisa menjalankan aksi-aksi yang lain gitu ya. Karena ini yang terpenting dulu gitu ya. Berikutnya teman-teman, karena kita juga akan menggunakan mikrofon bukan video ya. Jadi ada transparansi capture video di sini itu cukup mengganggu ya. Karena kita juga tidak akan gunakan fitur webcam. Jadi webcamnya akan kita matiin aja ya teman-teman. Cara mematikannya adalah seperti sudah pernah saya ajarkan, kita bisa ke bagian sini. Saya klik lagi, lalu di bagian teachable mesin ini ada opsi yang namanya adalah turn video on and off. Jadi kita matikan aja off gitu ya. Nah, sehingga ketika kita jalankan dia akan mati. Nah, jadi kita hanya akan menggunakan fitur mikrofon ya, tidak lagi ada fitur video. Baik teman-teman, berikutnya sebelum kita melakukan proses naik turun burungnya ini dengan menggunakan instruksi dari suara, kita atur dulu objek-objek yang ini ya, objek-objek pendukungnya seperti pohon yang nanti jalan dari kanan ke kiri dan burung juga jalan dari kanan ke kiri gitu ya. Oke, saya akan atur pohonnya dulu ya teman-teman. Jadi ke pohon sini ya. Lalu kita akan tambahkan when flag click. Nah, lalu kita akan tambahkan perintah forever di sini teman-teman. Forever. Nah, kita ingin ketika pohonnya sudah sampai sini, nanti dia balik lagi ke sono kan, balik lagi ke sini. Nah, ini adalah di posisi, kita bisa lihat posisinya itu ketika posisinya mencapai size bukan size ya, koordinat dari X-nya adalah -232. Diingat-ingat ya, -232. Dan kita ingin nanti dia kembali ke titik di sini gitu ya. Nah, sehingga kita akan lakukan proses if di sini. Langsung aja if then deh, nggak apa-apa.
Nah, lalu di sini di bagian em, kita akan gunakan selama lebih besar, berarti selama lebih besar itu yang ini. Jadi selama koordinat x-nya masih lebih besar dari minus minus 2 minus 232. Selama koordinat x-nya, berarti kan koordinat x itu bisa kita dapatkan dari sini ya teman-teman. Nih, masih lebih besar dari minus 2 232 atau 230, nggak apa-apa ya, beda sedikit, atau 232. Maka selama masih lebih besar itu berarti kan masih di sekitar sini. Dia akan terus bergerak ke kiri. Nah, kita ingin gerakan dia ke arah kiri. Ke arah kiri itu kita bisa atur dari x-nya. Berarti change x by minus berapa ya? Minus berapa kira-kira teman-teman? Agar tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, minus 3 mungkin ya. Nah, tetapi kalau sudah mencapai minus 232, kita ingin dia kembalikan ke sini. Nah, ini di posisi berapa? Ada di posisi eh ini ya. Nah, itu bisa kita ambil posisinya dari sini ya, teman-teman. Go to XY. Oke, kita coba jalankan aja gitu ya. Nah, itu pohonnya jalan dari kanan ke kiri, lalu ketika mencapai titik itu dia kembali lagi. Oke, jadi kita akan buat kesan bahwa yang jalan itu adalah burungnya, padahal yang jalan pohonnya. Karena kita ingin tetap burungnya terlihat di stage kan gitu ya. Kalau burungnya kemana-mana nanti kita nggak bisa kendalikan. Oke, setelah kita atur pohonnya, berikutnya kita atur adalah burungnya. Nah, burung yang mana ini? Ini ya. Itu mungkin dengan cara yang sama ya. Jadi untuk pohon ini saya copy paste aja. Klik di sini teman-teman, lalu saya copy dan saya arahkan ke burung, lalu saya paste. Nah, itu ya. Tapi tentu harus disesuaikan karena burung ini kita jalanin ya. Nah, burungnya dia hilang di sini gitu ya. Nah, tentu tidak ingin kita burungnya nongolnya di sini ikut-ikutan pohon. Burungnya ingin kita nongolnya di situ. Nah, sehingga kita atur posisi burungnya di posisi ini. Go to X-nya yang ini sekarang. Bukan yang bawah. Kalau yang bawah ini punyanya pohon kan. Jadi kita hilangin di situ. Lalu kita coba jalanin lagi teman-teman. Itu ya burungnya. Ketika sudah sampai sini harus dibalik lagi. Oke, ya sudah balik lagi. Nah, tinggal burung ini kita animasikan uh, kayak pak sayap ya. Jadi di sini kepak sayapnya menggunakan when flag click lagi. Kalau kita gunakan lagi forever, lalu kita gunakan lagi customnya kita rubah atau kostumnya kita rubah. Nah, yang kita pakai hanya dua kostum ini teman-teman, yaitu kostum B dan C gitu ya. Jadi yang A-nya itu tidak kita gunain aja. Forever, lalu menggunakan looks di situ kita ambil yang custom. Switch custom B, lalu switch custom C. Nah, lalu kita tambahkan delay 0,3 ya. Lalu kita tambahkan delay lagi 0,3. Nah, sehingga kalau dijalankan gamenya akan seperti itu. Jadi burungnya jalan. Oke. Nah, berikutnya perintah-perintah ini akan kita terapkan juga ke burung yang ini. Atau mungkin lebih gampang burung yang ini kita hapus saja. Jadi burung yang ini yang kita duplikat karena sudah ada scriptnya. Nah, sehingga kita tidak perlu copy paste dari scriptnya lagi, gitu ya. Hanya saja yang perlu kita rubah adalah posisi ketika dia muncul di sini, yaitu di posisi
Ini ya di posisi ini, kita lihat posisinya. Posisinya kita ganti ya teman-teman, yaitu posisi yang ini. Karena sumbu Y-nya berbeda. Ya, sumbu Y-nya berbeda itu kita gunakan yang 74. Ya. Karena posisinya pun berbeda. Ya. Oke, kita jalankan lagi. Nah, itu. Nah, ya, jadi memang kesannya karena kecepatannya sama, jadi seperti ini. Atau ada baiknya kecepatannya kita atur sedikit berbeda ya. Mhm. Oke, teman-teman, kita akan atur kecepatan dari salah satunya ini berbeda. Untuk yang burung, kecepatannya kita atur aja di sini. Bisa menggunakan random ya teman-teman. Jadi kadang cepat, kadang lambat gitu ya, agar tidak terlalu monoton. Kita akan ambil, kita gunakan tidak usah random deh, nanti teman-teman boleh pakai random ini, saya biar cepat aja 3,3 gitu ya. 3,3 ini 3, lalu pohonnya juga saya buat berbeda 3, berapa ya? 3,5 mungkin. Nah ya, kita coba lagi. Oke, jelas kita sudah mendapatkan proses bahwa burungnya sudah bergerak dan seterusnya. Ya, nanti teman-teman bisa uh, atur-atur lagi kecepatan dari pohon, kecepatan dari burung, silakan diatur sampai teman-teman mendapatkan kecepatan yang teman-teman harapkan. Oke, berikutnya pengaturannya pada burung utama kita atau karakter utama kita yaitu burung ini. Pertama, kita buat burung ini juga agar bisa mengepakkan sayapnya ya teman-teman. Jadi kita lakukan sama proses yang sama di bagian forever. Lalu kita gunakan looks, next custom, dan kita tambahkan weight 0,3. Jadi seperti itu ya, kita jalani. Tuh, burungnya sudah mengepak. Nah, tinggal sekarang di bagian mesin learningnya ya. Bagian mesin learning kita akan gunakan eh, proses eh, forever juga ya teman-teman di bagian kontrol sini. Nah, sini aja deh ya. Nah, lalu di bagian if then kita akan tambahkan ini. Lalu di bagian kategori mesin teachable mesin ya, kita akan tambahkan uh, conditional statement atau pengecekan kondisi yaitu ini prediction. Ini duplicate itu ya. Jadi ketika yang diprediksi adalah background noise ataupun stop, berarti kita ingin burungnya tidak naik atau tidak turun. Artinya apa teman-teman kalau tidak naik dan tidak turun? Berarti motionnya di bagian change y-nya itu nilainya adalah 0 ya. Duplicate. Nah, lalu untuk yang kalau naik berarti change y-nya hmm, apa ya, minus mungkin ya. Kalau ke atas tuh minus atau kita coba aja minus 5. Dan untuk yang turun adalah 5. Positif berarti arah kebalikannya ya. Kita hilangkan tanda minusnya. Oke, kita akan coba apakah kita berhasil mengendalikan burung kita. Mohon maaf seperti ini saya salah ya. Ini harusnya kebalik ya.
Kalau untuk naik itu positif, untuk turun baru yang negatif, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, agar kita lebih, oh sorry ini potong, agar bisa lebih mengetahui bahwa instruksi kita itu benar-benar dilaksanakan, kita akan tambahkan tulisan di sini teman-teman. Say, looks, bagian looks say, berarti di sini adalah stop gitu ya. Ini juga stop. Ini adalah naik dan ini adalah turun. Oke. Oke, kita akan menjalankan aplikasi game kita. Jalankan. Naik, stop. Turun, stop. Naik, stop. Turun, turun, stop. Naik, stop. Oke ya teman-teman, seperti yang teman-teman lihat, eh tadi kita sudah bisa menginstruksikan eh burung atau Flappy Bird kita untuk naik dan turun dan stop ya, walaupun kadang-kadang ada delaynya juga gitu. Nah, tinggal di tweaking saja, mungkin tadi jumlah apa namanya, jumlah jumlah sampelnya yang masih terlalu sedikit, teman-teman bisa tambahkan gitu ya. Lalu juga dari jumlah epoch atau iterasi pelatihannya juga bisa teman-teman tambahkan ya, agar lebih akurat. Dan juga ini tergantung sekali dengan koneksi internet karena ini langsung mengambil model dari server gitu ya, dan menggunakan seperti yang teman-teman bahwa aplikasi Sketch ini menggunakan koneksi internet ya. Jadi jika koneksinya tidak lancar, Pak, tentu saja akan mengganggu dari performance dari aplikasi kita gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan-kesempatan berikutnya, di tentunya dengan teknik-teknik mesin learning lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.